Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang sengaja mengundang diri kalian untuk mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Baiatan Islam di setiap malam Jumat Legi. Monggo silahkan hadir ke tempat kami dengan alamat lengkap Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Nomor telepon 085 78 42 32 932. Mari segera hadir. Dari inti Wejangan Jawa dan Baiatan Islam, diri kalian bersaksi kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan zat wujud jati Zat Tuhan Yang Maha Esa yang benar-benar wujud nyata, hakul mubin, benar nyata. Monggo silahkan hadir, karena bersaksi itu wajib agar diri kalian bermakrifat, mengenal zat Tuhan yang sebenar-benarnya. Seumur hidup wajib diri kalian bersaksi, itu diwajibkan seumur hidup bersaksi kepada zat Tuhanmu hanya satu kali untuk selama hidup, agar diri kalian dikenal yang kau hadap, dikenal yang kau sujudi, dikenal yang kau tunjuk, pas tepat sasaran, dinul haq, sudah tidak melenceng lagi. Itulah titik terakhir panjenengan ke jalan yang lurus. Sekaligus kami arahkan mengetahui arah kembalinya ruh tempat abadi esok itu. Sudah mengetahui hakikatnya akhirat, tempat kembali panjenengan yang kekal abadi, yaitu alam semesta. Nah, monggo segera buktikan di malam Jumat Legi mendatang. Silahkan hadir. Kami nyatakan semuanya bisa, asalkan membawa keyakinan yang kuat, yang kokoh, yaitu iman yang hakul yakin. Itulah yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat bagi semua umat di seluruh dunia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa
diperintah, disuruh menjabarkan tentang inti dari diri kita, melakukan bersahadat, bersaksi. Kami disuruh menjabarkan agar diri kalian semua mengerti arah tujuan dua kalimat syahadat. Rukun Islam ada 5 rukun. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kata rukun itu wajib dirukuni. Kata rukun itu wajib dirukuni. Semua diri manusia wajib merukuni, terutama 2 kalimat syahadat. Nah, dari inti 2 kalimat syahadat di syariat Islam itu adalah diri kita diperintah bersaksi kepada Zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diri kula lan panjenengan melintasi 5 tersebut rukun Islam, yaitu adanya 2 kalimat syahadat, lalu ada perintah sholat, setelah sholat diperintah amal zakat, lalu setelah amal zakat ada perintah puasa, terakhir ada perintah haji. Nah, menurut syariat Islam bagi yang mampu menunaikan. Menurut hakikat wajib semua melintasi 5 tersebut ini. Bukan hanya yang mampu menunaikan saja. Nah, jika diri kula lan panjenengan jika nggak mampu menunaikan, pergi ke tanah suci Arabia, Mekah, sampai akhir hayat hambanya Zat Tuhan, banyak yang nggak mampu daripada yang mampu. Nah, ini kebetulan ada ilmu hakikat dan ilmu tasawuf menjabarkan dalam hakikatnya haji. Hakikatnya haji adalah diri kita harus mengetahui benar-benar yang maha benar, yakni duduknya di 2 kalimat syahadat. Jadi intinya diri kula lan panjenengan diperintah bersaksi, mengucapkan 2 kalimat syahadat setiap hari di waktu ketika sholat syariat, bukan hanya dikumandangkan saja di lisan. Harus diri kula lan panjenengan mengenalnya sang zat wujud, Zat Tuhan yang Maha Esa yang selama diri kalian yakini. Tuhan yang Maha Esa memang sudah benar awal mengenalkan sebuah namanya itu memang benar. Sesuai dengan tatanan ada keyakinan 3 tahap. Pertama, yakin, nurul yakin. Kedua, ainul yakin. Ketiga, hakul yakin.
Nah, diri kula panjenengan diperintah melintasi tangga 4 tersebut. Pertama, ilmu syariatul Islam. Kedua, ilmu Thorekohul Islam. Ketiga, hakikatul Islam. Keempat, ma'rifatul Islam. Jadi sesuai dengan iman 3 tahap, lalu diri kula lan panjenengan diperintah melangkah, berjalan, melintasi 4 tangga tersebut, adanya syariat, tarekoh, hakikat menuju ma'rifat. Memang di situ bertahap. Umpama diri kula panjenengan bayi lahir cower, langsung dikenalkan wujud zat Tuhan kan nggak bisa. Jadi sesuai dengan di tatanan ilmu syariatul Islam, setelah mubalah semua diri manusia diwajibkan ada perintah sholat 5 waktu itu, lalu menjalankan rukun Islam semuanya, 5-5-nya itu. Semua wajib dirukuni. Nah, di ilmu hakikat, ilmu tasawuf mengatakan semua manusia diwajibkan mengenalnya, sifatnya zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 sifat wajib. 20 sifat itu semua terletak di semua diri manusia. Jadi intinya panjenengan supaya mengerti adanya tatanan syariatul Islam, lalu panjenengan melangkah sedikit demi sedikit ke Thorekoh itu mulai awal diri kula lan panjenengan belajar agar mengerti, diperintah di situ wajib belajar, itu wajib melangkah sedikit demi sedikit, akhirnya melangkah mengenal hakikat. Jadi intinya mengenal hakikat itu diri kula mengenal perjalanan rohaniah. Adanya zat Tuhan mencipta 2 unsur, semua di diri manusia adanya zahir dan batin itu. Jadi intinya diri kula lan panjenengan disuruh melangkah setelah menjalankan ilmu syariat, lalu tarekoh, mengenal hakikat menuju ma'rifat. Diri kula lan panjenengan setelah menjalankan syariat Islam, lalu mengenal zahir. Nah, diri kula lan panjenengan diperintah wajib mengenal batin, ialah rohaniah, mengenal ruh. Nah, sedikit demi sedikit nanti diri kula mengenalnya zat Tuhan yang Maha Esa yang sebenarnya. Memang itu wajib. Jadi intinya diri kula panjenengan mengenal hadis sahih Nabi yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal
zat jati dirinya, maka ia akan mengenal zat Tuhannya yang sebenarnya. Nah, akan. Nah, sesuai dengan di ajaran syariatul Islam. Di syariatul Islam sudah mengajarkan diri kula panjenengan setelah menjalankan sholat syariat 5 waktu. Diri kula panjenengan disunahkan zikir, melakukan zikir tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, sebelum diri kita melakukan zikir syariatul Islam, kan dibekali 3 tahap. Sebelum diri kita berzikir, kan melakukan satu persatu adanya kalimat la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum ba'd. Nah, justru itu guna apa diri kula lan panjenengan awal zikir melakukan 3 tahap itu. Nah, di ilmu hakikat Islam, ilmu tasawuf, meluruskan diri kula lan panjenengan diwajibkan mengenalnya. 3 tahap tersebut ada di sifat wajibnya zat Tuhan yang Maha Esa, bahwa sudah menyatakan zat Tuhan yang Maha Esa itu kan firman zat Tuhan. Panjenengan melalui, panjenengan lintasi la ilaha illallah hayyum mawjud. Zat Tuhan yang Maha Esa benar-benar mengatakan, menyatakan. Jika diri kula lan panjenengan benar-benar ingin bersaksi kepada zat Tuhan benar-benar mengatakan dan menyatakan kepada semua diri manusia, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang Maha Esa kecuali zat hidup wujud. Dalam arti maksudnya itu hayyum mawjud. Hayyu itu hidup, benar-benar hidup zat Tuhan, berwujud mutlak, hakul mubin, nyata. Harus percaya, harus yakin panjenengan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu mempunyai sifat wujud yang benar-benar wujud. Monggo silakan segera nyatakan, segera manfaatkan untuk bersaksi kepada zat Tuhan yang Maha Esa yang selama diri kula lan panjenengan yakini, agar tidak mengenalnya hanya sebuah sebutan namanya saja. Ya, yang wajib diyakini itu zat yang wajib, yang diri kula panjenengan yakini itu zat hidup wujud, yang wajib diri kula panjenengan hadap zat hidup wujud, yang wajib diri kula panjenengan sujudi atau disembah, ya zat hidup wujud nyata hakul mubin.
ya sesuai dengan firman-Nya. Zat Tuhan yang Maha Esa mengatakan dan menyatakan zat Tuhan itu. La ilaha illallah hayyum ma'bud. Benar-benar berwujud nyata yang diri kalian sembah itu. Hayyum ma'bud. Itu hidup. Zat Tuhan benar-benar hidup nyata yang diri kalian sembah itu. Hayyum ma'bud itu menjadi sesembahan. Diri kulan panjang tepat sasaran yang diri hadap itu selama hayat mempunyai berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, supaya tahu yang diyakini, supaya mengenal yang diyakini, nyatakan, manfaatkan di setiap malam Jumat lagi di kediaman kami. Silakan hadir, kami antar. Kami siap mengantar semua diri kalian. Memangnya itu wajib mengantar semua diri manusia yang berminat ingin membuktikan, menyatakan zat wujud zat Tuhan yang Maha Esa, yang benar-benar wujud nyata, hakul mubin. Nyatakan di waktu Jumat Legi mendatang. Monggo silakan. Silakan hadir memanfaatkan sisa usia diri kalian dan manfaatkan waktu diri kalian. Emang jika diri kalian tidak bersaksi, diwajibkan semua diri manusia itu selama hayat hanya diwajibkan hanya satu kali diri kulolan banyak bersaksi itu, menyatakan zat Tuhan, zat wujud yang selama diri kulo yakini, agar tidak mengenalnya sebuah sebutan namanya saja. Belum final jika diri kulo panjenengan belum sampai titik akhir bersaksi kepada zat Tuhan. Belum final. Menurut hakikat sama dengan belum mengenalnya jika diri kulo tidak mengenalnya zat jati zat Tuhan yang Maha Esa, hanya mengenal sebuah sebutan nama, sama dengan gak mengenalnya sama sekali. Itu hak menurut ilmu hakikat. Emang monggo silahkan. Memang benar-benar nyata zat Tuhan itu. Kami siap mengantar semua diri kalian ke arah yang tepat. Kami tunjukkan sekaligus diri kulolan panjenengan mengetahui alam semesta, alam tempat kembalinya ruh diri kulolan panjenengan sekaligus sudah diketahui. Kata makrifat itu peruh. Nah, yang peruh itu ruh diri kulolan panjenengan. Yang bersaksi ya juga ruh diri kulolan panjenengan, bukan zohir. Awalnya ya ruh yang bersaksi, zohir turut serta bersaksi. Jika diri kulolan panjenengan sudah menyatakan bersaksi kepada zat Tuhan bahwa benar-benar diri kulolan panjenengan berniat ingin mengetahui, monggo silahkan. Nanti sesuai dengan firman-Nya tahap 3
yang mengatakan di dalam zikir kalimat tauhid bahwa zat Allah berfirman, lalu diri kula panjenengan mengatakan dan menyatakan la ilaha illallah hayyum baqo. Nah, jelas kan firmannya itu bahwa menerangkan yang diri kulolan panjenengan sesembah, yang kami hadap, yang kami sujudi, yang kami yakin hanyalah zat Tuhan yang Maha Esa yang menetap hidupnya bakok awet, selamanya hidup, tidak bisa rusak. La ilaha illallah hayyum baqo. Benar-benar zat Tuhan itu wujud, hidup, bakok awet, nggak bisa rusak. Wujud nyata hakul mubin, meliputi di semua alamnya, meliputi di semua makhluknya, terutama meliputi berada di diri manusia, meliputinya, dan berada di luar diri manusia, meliputinya. Semua diliputi. Jadi intinya diri kula panjenengan diliputi. Di diri kula panjenengan ada gaibnya zat Tuhan. Lalu di luar diri ya ada zat Tuhan. Nah, yang paling penting diri kula panjenengan mengenalnya yang dari luar diri terlebih dahulu. Itu sangat penting. Di ilmu Jawa sudah mengatakan dan menyatakan. Ada wejangan Jawa yang namanya urap-urup. Urap-urup, urap-urup, urip. Nah, sesepuh bini sepuh mengatakan dan menyatakan kepada semua diri manusia, wong urip kudu mangerteni sejatining urip. Nah, sesuai dengan firman-Nya, kati sahih man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenalnya zat jati diri, maka dia akan mengenal zat Tuhannya. Jika diri kula lan tidak mengenalnya, nah balikannya jika diri kula lan jika tidak mengenalnya, maka zat Tuhan gak akan mengenalnya diri kula lan panjenengan, karena diri kula lan gak mengenalnya selama hidup di alam muka bumi ini. Maka zat Tuhan gak akan mengenalnya nanti hidup di akhiratnya, karena diri kula panjenengan hanya mengenal sebuah sebutan nama Allah, padahal namanya banyak di Al-Quran. 99 nama-nama zat Tuhan yang disebut Asmaul Husna, itu nama-nama yang baik. Kenapa kok nggak 100%? Nah, justru yang satu itu rahasia. Jika diri kalian ingin bermakrifat, jika nggak bisa, ya mencarilah sang mursyid atau guru yang benar-benar mengetahui, sudah makrifat kepada zat Tuhan yang Maha Esa. Panjenengan jika selama hidup nggak mengenalnya sama sekali, akhirnya firman zat Tuhan tidak bisa ditawar lagi. Al-Isra 72 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim,
wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Itu firman Zat Tuhan yang Maha Esa sudah menyatakan dan mengatakan kepada semua hambanya yang selama hidup di alam muka bumi ini buta mata hatinya, tidak mengenalnya sama sekali sampai akhir hayatnya, bahwa Zat Tuhan menerangkan benar-benar nggak akan menemuinya, mengenalnya di akhirat nanti. Diri kulon penyen nggak akan bakal ditemui jika diri kulon penyen belum pernah bersaksi menyatakan kepada Zat Tuhanmu masing-masing. Itu hak firman-Nya, bukan mengada-ada. Jika diri kulon panjenengan yakin, percaya atau tidak, terserah. Jadi intinya diri kulon panjenengan diperintah bersahadat, itu diperintah bersaksi menurut bahasa masing-masing diri kalian. Ashadu itu melihat, nyawang, nerawang, membuktikan, menyatakan. Ashadu intinya di situ. Dari inti wejangan Jawa, saudara-saudara, hamba-hamba yang hadir itu, yang sudah pernah melaksanakan wejangan Jawa dan baiatan Islam, itu memang kami diperintah mengajarkan bersaksi bersahadat menurut tatanan syariat Islam. Ashadu alla ilaha illallah, menyatakan, melihat zat hidup yang kami sebut tadi adanya di syariat Islam awal, dibekali 3 tahap tadi. La ilaha illallah hayyum maujud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum tak. Jadi intinya wejangan Jawa sebelum diri kulon panjenengan kami biat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami ajak ke ruang sepi, kami kenalkan sang wujudnya zat laisa kamisli sayun, benar-benar wujud meliputi di semua makhluknya dan di semua alamnya seisinya, terutama di semua diri manusia itu. Kami ajak ke ruang sepi agar mengenal sang wujud zat Tuhan yang selama diri kula yakini, yang benar-benar nyata. Semua manusia kami perintah hanya membawa bekal modal keyakinan yang kuat bahwa diri kula kan sudah di titik temu mengenal, mengetahui weruh hakikinya iman. Itulah yang sesungguhnya iman, iman yang sesungguhnya iman. Jadi panjenengan harus percaya kami antar itu. Jika diri kula sudah percaya, saya tunjukkan. Harus diri panjenengan yakin, ruh diri kula panjenengan yang bersaksi. Diri panjenengan kami ajak ke ruang sepi, harus yakin. Jika diri kalian sudah yakin, karena diri kami ini hanya tugas mengantarnya saja. Nanti Zat Allah mengatakan dan menyatakan sendiri kepada ruh diri kulon panjenengan. Jika panjenengan sudah memegang teguh yakin yang kuat, hakul yakin itu, nanti
zat Tuhan menyatakan zatnya ya hak sesuai dengan di firman-Nya surat At-Thaha ayat 14. Zat Tuhan mengatakan innani anallah, dalam arti zat Tuhan menyatakan yo aku iki zat urip mat Muhammad, yo aku iki zat hidup, ya aku ini zat hidup yang menghidupi di dirimu Muhammad. Harus yakin kau menghidupi di semua diri manusia, sebenarnya aku iki, dan menghidupi di semua alam semesta seisinya aku iki. Hanyalah akulah yang wajib kau hadap, hanyalah akulah yang wajib kau yakini, hanyalah akulah yang wajib kau sembah, hanyalah akulah yang wajib kau sujudi mat Muhammad. Nah, itu zat urip menyatakan kepada semua diri manusia yang benar-benar sudah sampai ke titik akhir puncak final itu. Itulah yang namanya bermakrifat, benar-benar makrifatullah. Panjenengan sudah bersaksi sanggup dengan zat Tuhanmu. Nah, setelah itu jika sudah yakin, kami tutup adanya perintah biat Islam, adanya 2 kalimat syahadat itu kami ajarkan. Saya kenalkan 2 kalimat syahadat hakikat, 2 kalimat syahadat tauhid, 2 kalimat syahadat tunggal. Setelah diri kula panjenengan menyatakan sudah resmi yakin bahwa benar-benar zat Tuhan yang Maha Esa itu wujud, ada di luar diri dan ada di dalam diri. Jadi intinya diri kula lan panjenengan itu bersaksi di malam Jumat Legi itu, panjenengan kami perintah berikrar lahir maupun batin, mengatakan dan menyatakan isi kandungan 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi intinya diri kita bersaksi kepada zat Tuhan, menyatakan bahwa badan seluruh tubuh kujur ini menyatakan gak ikut punya. Semua diletakkan, dipasrahkan kepada zat Allah yang maha bisa dan yang maha punya. Mempunyai segala-galanya, menguasai di alam semesta seisinya ini sesuai dengan firman-Nya innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi pasrah intinya diri kula panjenengan. Semua gak diakui kehidupan. Bisa napas ini ada maksudnya napas kehidupan, tidak boleh diakui menurut ilmu hakikat. Semua kebiasaan tidak boleh diakui, semua kepunyaan tidak boleh diakui. Zahir dan batin seluruh tubuh ini loh, kan gak ikut punya. Tidak boleh aku akui, semua tumplek-plek milik zat Tuhan yang Maha Esa.
yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dipasrahkan. Intinya diri kula mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Biatan Islami. Terakhir bahwa diri kalian resmi menjadi sang kekasihnya zat Tuhan yang menjadi Habibullah, menjadi waliullah zat Tuhan yang Maha Esa. Itu intinya hak. Akhirnya diri kulantan diperintah khalifah, gak ikut punya. Diri kulan panjenengan ini disuruh bersaksi, disuruh pasrah semuanya. Bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tiada ada Tuhan kecuali zat Allah yang hidup menghidupi, menjadi raja dan ratu ini, yang maha menguasai ilahinas di dalam diri ini. Hanya ilahinas ini, zahir lan batin ini yang memiliki. Jangan diaku-akui asyhadu alla ilaha illallah, bahwa semuanya milik zat Tuhan yang Maha Esa. Muhammad Rasulullah, bahwa benar-benar diri kula panjenengan diperintah dijadikan sang utusan zat Tuhan yang Maha Esa, menjadi utusan zat Tuhan yang Maha Esa. Diperintah kesana kemari, diperintah khalifatul fil ardh, ngatur dunia seisinya ini. Yang baik dan yang benar ya Muhammad, aku perintah kau khalifatul fil ardh, di muka bumi ini. Kau aku jadikan seorang tauladan, menjalankan kebajikan, uswatun hasanah, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu intinya. Diri kula panjenengan dijadikan, diperintah khalifatul fil ardh, dijadikan seorang tauladan, hamba sing patuh, hamba sing nurut kepada perintahnya zat Tuhan, diperintah ke sana kemari. Harus siap menjalankan, yang ikhlas, yang lillahi ta'ala. Jika diri panjenengan ingin selamat, nah perintahnya zat Tuhan yang Maha Esa, jadi kula pengen diperintah yang ikhlas. Jika digerakkan ke sana kemari, diperintah ibadah, semua ibadah, agar mengerti panjenengan ibadah yang sesungguhnya, agar mengerti diri kula panjenengan perintah yang sebenarnya perintah yang lillahi ta'ala. Jika diri panjenengan sudah menjadi sang kekasihnya, diri kula panjenengan harus siap. Nah, dari inti Wejangan Jawa, benar-benar diri kula panjenengan mengenal sejatinya kehidupan, mengenal sejatinya yang kau hadap, yang kau yakini zat Tuhan yang Maha Esa. Di situ intinya. Memang kami ajarkan terutama mengenal zat hidup ini, yang keluar masuk di hembusan napas lewat hidung ini, lalu menghidupi di diri semua manusia, harus yakin. Lalu terakhir panjenengan menyatakan, jika sudah mendalami kehidupan ini, diri kula panjenengan kan mendalami zikir batin,
mengenal nama yang sesungguhnya. Memangnya Tuhan yang Maha Esa awal mengenalnya sirullah, mengenal sebuah namanya yang sesungguhnya, yang menjalani proses sebelum bersaksi itu. Kan mengenal sebuah namanya, tapi nama yang sesungguhnya nama. Mengenal siri batin, sirullah. Nah, yang sudah berhasil menyatakan, termasuk sudah final, sudah mengenal sir zatullah. Lengkap, lima-limanya sudah dilalui semua. Sirullah, zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Sirullah, sir zatullah. Zatullah melahirkan sifatullah. Sifatullah melahirkan asma'ullah. Asma'ullah melahirkan af'alullah. Nah, terakhir berada di Adam dan Hawa ini, terwujudnya adanya manusia ini. Jadi terakhir af'alullah itu terletak adanya sebutan Adam dan Hawa itu, lalu disebut manusia. Kalau di Jawa disebut manungso. Nah, dalam kata arti manungso, manunggale sing kuwasa. Oh, manungso manunggale sing kuwasa. Maka dari itu manusia yang diwajibkan bermakrifat. Karena apa? Ada sebutan manungso manunggale sing kuwasa. Sesuai dengan firman-Nya. Memangnya zat Allah hidup di dalam semua diri manusia. Hak itu. Manusia yang seperti apa dihidupi ada di diri semua manusia. Sesuai dengan firman-Nya. Allahu batinul insan. Firman ini kan sudah menyatakan dan menyatakan bahwa zat Tuhan itu, aku itu urip, aku itu hidup di dalam diri semua manusia. Allahu batinul insan. Hidup di dalam batinnya semua manusia. Lalu ditutup, ada batin, ya ada zahir. Tuhan yang Maha Esa menyatakan dan mengatakan bahwa insanu zahirullah. Sesuai kan? Bahwa zat Allah menyatakan dan mengatakan. Sebenarnya wujud zahir semua manusia itu wujudku. Zat Allah menyatakan dan mengatakan. Insanu zahirullah. Jadi jangan diaku-aku. Zahir ini zahiri Gusti Allah, zat Allah. Harus fana diri kula panjenengan. Suwung. Jadi intinya diri kula belajar mati sak jroning urip. Jika ingin mengenal zat Tuhan diri kalian. Jika enggak mati, sak jero enggak akan mengenalnya. Itu sudah ajaran hak, tidak bisa ditawar. Sama dengan di Islam ajaran harus diri kula melakukan fana. Setelah diri kula mengenal zikir batin, akhirnya diri kula ingat kan. Masa zat Tuhan itu hanya diingat saja? Kan belum kuat. Karena diri kula hanya mengenal sebuah sebutan nama. Zikir batin masih mengenal sebuah nama. Masih duduk di syariat. Syariatul hakikat. Karena diri kalian masih mengucap, bergerak kan. Yang bergerak batin. Zahir berhenti. Yang gerak
berzikir batin, rohaniat, masih bersuara. Nah, setelah zikir batin, zikir ingat, diri kula panjenengan diajarkan di syariat Islam itu melintasi zikir sirur asror, di situ kan sama dengan di ilmuwan Jawa sama. Maksudnya zikir sirur asror gak bersuara, gak berhuruf. Terus gimana ya? Nah, jika diri kalian berminat, monggo saya jabarkan. Nanti jika diri kalian hadir. Karena memang nggak boleh ditayangkan di semua media. Memang ini terakhir kendaraannya ruh. Kendaraannya Rasulullah. Nah, diri kula panjenengan sebelum melintasi zikir sirur asror kan melintasi 4 tangga itu, termasuk zikir jari dan zikir ingat. Itu kan termasuk yang dilintasi ketika waktu itu sahabatnya beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan mempunyai kendaraan juga. Nah, setelah itu panjenengan titik akhir harus hijrah, ditaruh semua kendaraan itu, ganti kendaraan diri kula panjenengan, melintasi kendaraannya beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Nah, menurut hakikat panjenengan ganti kendaraan, melintasi kendaraan ruh Rasulullah. Diri kula mengenal sejatinya Muhammad Rasulullah. Itu wakil dari zat Tuhan yang Maha Esa yang dari luar diri ini. Selama diri kula panjenengan hanya beryakin masih jauh, la ilaha illa huwa, kan jauh. Saya dekatkan sedikit demi sedikit. La ilaha illa anta, di diri panjenengan kan ada kamu, ada hidup itu, ada zat Tuhan, ada hidup zat Tuhan. Nah, nanti jika diri kula panjenengan sudah hadir ke tempat kami, ke titik akhir, saya dekat-dekatkan, akhirnya diri panjenengan mengatakan la ilaha illa ana kan saya. Nek jika diri panjenengan mengucap saya, ya, aku, intinya diri kula mencari akunya ingsun yang di dalam diri ini. Nah, aku ini yang menghidupi dia dari luar diri. Ya, jadi intinya jangan jauh mengetahui syahadat tunggal, saya kumpulkan menjadi satu antara aku dan dia, kumpul jadi satu. Sesuai dengan di ilmu Jawa, manunggali kaulo lan Gusti, ilang kaulo kari Gusti, yang hidup ahad tunggal, hanya satu esa. Siapa? Yakni zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya yang maha menguasai, yang maha segala-galanya. Itulah kajian kami, mudah-mudahan membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.